Ya, halo teman-teman, masih membahas lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah berhasil mendetek harga sebagai sebuah teks. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakannya dalam pengaplikasiannya membuka kontrak ya. Saya ambil contoh yang paling simpel adalah mendeteksi twin digit. Lalu kita buka, lalu kita open posisi kontrak digit differ si digit ini, yang twin ini berapa gitu ya. Nah, twin digit yang dimaksud ini adalah bukan yang seperti biasa, misalnya gini, tick ini muncul angka 1, tick berikutnya muncul angka 1 juga. Itu kan twin digit. Nah, yang saya maksud di sini adalah twin digit in one price, ya, dalam satu harga. Dalam satu harga misalnya 8.076,233. Nah, 233 itu kan dalam satu harga, dalam satu teks gitu, teks harga yang kita lihat ujungnya 33. Itu twin digit yang kita mau deteksi seperti itu ya, bukan tick pertama muncul 3, tick berikutnya muncul 3. Teman-teman paham ya maksud saya ya. Jadi saya sebut di sini twin digit in one price. Kita pernah bahas ini tapi waktu itu pakai hitung-hitungan matematika ya. Sekarang saya akan share cara mudahnya, lebih mudah dengan memanfaatkan price as text yang sudah kita pelajari dari video kemarin. Oke. Nah, ini adalah robot yang kemarin. Jadi teman-teman bisa download sebagai basicnya. Kalau teman-teman merasa tertantang buat belajar, teman-teman nggak perlu download video ini, nggak perlu download robot di video ini. Teman-teman bikin sendiri. Itu akan lebih mengasah kemampuan teman-teman. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini saya ingin menampilkan 2 digit terakhir ya. 2 digit terakhir. Kemarin ini kan digit terakhir kedua. Oke. Ya, kemarin kita sudah berhasil mendeteksi digit terakhir kedua. Nah, sekarang saya ingin menampilkan 2 digit terakhir. Beda ya, teman-teman ya. Nah, kita ambil dari dari teks tapi substring. Nah, ini kita lepas dulu, kita copot dulu sini ya. Nanti kita akan pakai teks ini saya buang, saya ambil dari sini, Ctrl C Ctrl V. Nah, ini teman-teman kalau bingung kenapa harus pakai create text with last tick string, teman-teman nonton video yang kemarin ya. Get substring from n to last letter, from n-nya dari 2. Ini Ctrl C Ctrl V 2. Kita akan running dulu ya. Apa sih maksudnya kode yang barusan kita buat? Apa maksudnya? Nah, ini teman-teman. Teman-teman lihat di sini 13, ini kan adalah 2 angka terakhirnya. 8358 49 nih. Kita mengambil angka itu dengan cara yang mudah. Dengan hanya cukup 1 baris ini teman-teman bisa ambil. Dulu kita mengambilnya dengan cara matematika, perhitungan matematika, rumus gitu ya. Itu bisa juga, cuma ada yang lebih mudah adalah menggunakan teks yang kita bahas di video ini. Oke, nah sekarang gimana caranya mendeteksi itu kembar atau bukan? Teman-teman cukup bandingkan yang digit yang pertama dengan digit yang keduanya, gitu kan? Misalnya di sini 5281, 5 sama 2-nya 5 apakah sama dengan 2, 4 apakah sama dengan 6, dan seterusnya. Jika operator sama dengan, nah yang di sini kita ambil, kita taruhkan yang tadi nih, in text create text with last tick string letter from n2, artinya kedua dari terakhir. Saya di sini saya enable block ya. Tadi nggak aktif, saya aktifkan. Nah, berikutnya teman-teman bisa pakai ini, bisa pakai last digit ini. Nah, teman-teman bisa coba nih pakai last digit. Kita belajar nih, kenapa dia nggak mau pasang? Kenapa dia nggak mau terpasang? Nah, ini berguna, kesalahan-kesalahan kayak gini berguna buat menambah wawasan teman-teman. Nah, karena ini adalah teks teman-teman. Si robot mendeteksi ini sebagai last digit number. Nah, itu yang kemarin saya bilang, number sama teks itu penting untuk diperhitungkan. Karena si robot itu mendeteksi number ya sebagai number, dia nggak bisa mendeteksi teks sebagai number, kayak gitu ya. Nah, caranya adalah
teman-teman tinggal duplikat ini ke sini. Ini ganti 1. From N1 itu kan satu dari terakhir ya. Atau di sini teman-teman ada last letter. Last letter itu karakter terakhir, itu sama aja. Nah, seperti ini. Kalau teks sama teks bisa. Kalau sama maka purchase digit differ. Ini kita belum ganti ya. Kita ganti dulu jadi digit differ. Nah, ini purchase differs. Ini saya hapus. Oke. Nah, paham ya teman-teman ya. Ketika muncul angka yang kembar di ujungnya, kedua dan satu terakhirnya sama, maka purchase differ. Bayangkan dulu kita harus menghitung. Benar gak teman-teman? Kita harus menghitung dengan rumus. Sekarang bisa dipersingkat hanya dengan satu baris ini. Ya, dan pemahamannya saya rasa sih harusnya teman-teman lebih paham akan hal ini. Teks yang kedua harus sama dengan teks yang paling terakhir. Maka purchase differs. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah differsnya itu kita mau LDP-nya ya ngikutin ini kan. Ngikutin si kembar ini. Misalnya di sini 27 jadi 77. Kita mau LDP-nya 7, benar gak? Teman-teman harus taruh ini semua di dalam blok 1 ini. Caranya pakai loop while true. Teman-teman drag drop belum. Saya ulangi dulu. Pakai time, jangan lupa. Run after 2 seconds. Nah, baru teman-teman drag drop semua ke sini. Oke. Purchase differ-nya teman-teman boleh masukkan lagi di blok 2. Di blok 2. Tak. Di sini teman-teman pasang breakout of loop. Biar keluar dari loop dan dia purchase differs. Tapi sebelum breakout of loop kita harus tahu LDP-nya dulu. LDP-nya kita buat variabel yang namanya LDP. Set LDP. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Yang ini. Duplicate ke sini atau yang ini. Atau yang ini kan sama kan? Kan ini harus sama, harus kembar. Baru taruhkan di sini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita taruh create get LDP di sini. Taruhkan LDP di sini. Sebenarnya ini kan teks LDP ini, bener gak? Ini kan teks, ini teks, masuk ke sini jadi teks dan dia harusnya minta number nih. Minta number. Sekarang kita masukkan teks ke number. Ya. Bisa gak terpasang? Bisa. Oke. Sekarang ini saya stop dulu ya robotnya. Sekarang kita coba running teman-teman. Saya juga belum tahu bisa mendeteksi ini atau enggak nih. Ya, kita akan belajar. Coba ya, kita dapat momennya dulu kan nih. Soalnya kalau saya jelasin nggak ada contohnya bingung nanti. 78 15 35 97 62 05. Barangkali dia bisa mendetek. Nah, ini ada 66 nih. Nah, ada 66, not 6 dan ternyata bisa nih teman-teman. Ya, saya juga nggak nyangka sih ternyata bisa ya. Nah, ada 66 nih. Tadi mana? Di sini di lognya. Di sini ya 66, berarti dia buka differ 6. Oke. Nah, di sini set LDP ya 6, maka di sini prediksinya 6. Nah, jadi berhasil ya 66. Tapi teman-teman kalau mau yakin, ini kan berupa teks. Teman-teman, ini teks masuk ke sini teks dan di sini adalah teks. Ya, teman-teman pakai yang namanya absolute. Absolute di sini. Jadi dia mau dia beneran angka atau ternyata teks, dia akan diabsolutkan. Absolute itu yang minus jadi positif, atau fungsinya juga bisa merubah teks jadi angka teman-teman. Ya,
Tapi teksnya itu kan berupa number ya, 0 sampai 9, dirubah bener-bener jadi bentuknya number. Yang tadinya ragu number jadi number beneran. Nah, kalau teman-teman ragu, pakai absolute ini. Ya, gitu. Jadi untuk mencegah error juga, mencegah error. Kita coba running lagi, oke. Saya sambil jelaskan ya. Jadi ditampilkan, lalu dibandingkan yang kedua sama yang terakhir apakah sama. Jika sama disebut kembar. Jika tidak ya nggak akan masuk sini. Ya, dia akan muter terus cari. Setelah ketemu, di set LDP-nya adalah itu angka digit tersebut yang kembar. Lalu dijadikan prediction LDP-nya, purchase differs. Saya coba ambil contoh lagi ya di sini ya. Nah, ini ada contoh yang menarik nih, saya ingin bilang juga di sini. Oh, udah open posisi ini. 88. LDP-nya 8. Digit differ 8. Sudah berhasil ya teman-teman ya mendeteksi twin digit dengan cara yang lebih simple, jauh lebih simple. Tadi ada contoh yang bagus ini nih teman-teman. Nah, ini kan 036. Di sini 0360. Kalau kita ambil digit 2 digit terakhir dari ini yang didetek adalah 36 nih teman-teman. Makanya kita harus gunakan elastic string ya. Karena elastic string itu komplit. Nah, ya 2 digit terakhir adalah 60. Bayangkan tadi kan 36 nih. Kalau ngelihat ini, salah, harusnya 60. Begitu. Jadi hati-hati teman-teman, bedanya elastic dan elastic string ya. Lalu kita belajar bagaimana cara mendeteksi twin digit dengan cara yang lebih mudah. Hanya cukup satu baris seperti ini. Kita sudah bisa mendeteksi si twin digit in one price. Oke. Nah, bagaimana ada teman-teman yang mendeteksi twin digit di antara koma, di before dan afternya koma. Sebelum dan sesudahnya koma harus twin digit, bukan lagi di digit akhir ya. Nah, bagaimana caranya? Cara mudahnya tentunya ya. Kita akan belajar lagi besok, kita akan sambung lagi di video berikutnya, tutorial berikutnya. Sampai ketemu lagi di besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Saya Koko Riko pamit. Salam sehat, salam sukses, amin.